Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mahasiswa kelas HKI semester 6 untuk kelas A dan B. Hari ini kita kembali hadir di perkuliahan untuk pertemuan ke-9. Setelah minggu yang lalu kita sudah merayakan Idul Fitri, dan pada tanggal 3, 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan UTS. Dan alhamdulillah UTS-nya berjalan lancar. Adakah yang tidak ikut UTS? Saya coba cek ya. Saya coba cek dulu. Adakah di kelas A ataupun B yang masih belum ikut UTS? Saya coba cek. Untuk A itu satu orang ya. Satu orang yang belum ikut UTS. A itu satu orang. 40 saya sebutkan namanya. Tidak perlu ya. Oke. Pokoknya satu orang aja. Untuk kelas A. Sedangkan untuk kelas B. Nah, saya cek dulu. Saya lihat. Adakah mahasiswa yang tidak ikut UTS? Coba saya cek. Sepertinya tidak ada. Untuk kelas B tidak ada. Semua sudah mengikuti UTS. Jadi dari total kelas A dan B yang tidak atau yang belum ikut UTS itu hanya satu orang. A dan B hanya satu orang. Jadi nanti saya sekarang ini satu orang ini kayaknya juga tidak pernah masuk ya. Jarang masuk, bahkan tidak ada absensinya ini. Kalau seperti itu ya saya tidak perlu mengadakan UTS susulan karena kayaknya orangnya tidak pernah hadir ini. Ya sudahlah. Tapi kalau nanti misalnya dia laporan menghadap saya, nah baru saya akan melakukan sesuatu gitu ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita kembali hadir di pertemuan ke-6 pada MK Bimbingan Penulisan Skripsi yang sekarang ini sudah memasuki pertemuan ke-9. Catatan saya untuk UTS kemarin, saya menghargai apa yang kalian kerjakan. Kalian sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun harus diakui, nilai itu ternyata masih banyak yang di bawah standar. Ya, kalian bisa lihat sendiri dari nilai yang keluar. Hampir sebagian besar, mayoritas nilainya semuanya di bawah standar. Kecuali ada beberapa orang yang nilainya lumayan bagus, ada yang dapat nilai 72 itu bagus. Kemudian ada yang dapat nilai 67 ya lumayan lah. Kemudian ada juga yang dapat nilai ya lumayan ini. Dan sebagian besar itu di bawah. Tapi tidak masalah. Saya menghargai, saya mengapresiasi kerja keras kalian.
Tapi lain kali tolong itu dijadikan perbaikan. Jadi kalian sebenarnya dengan soal-soal di UTS itu sebenarnya dituntut untuk memahami dan dituntut untuk menunjukkan bahwa kalian mampu dan mengerti apa esensi dari bimbingan skripsi. Jadi format penulisan, terus teknik penulisan, tata cara membuat footnote, tata cara membuat kutipan langsung, itu harus kalian kuasai ya. Sebab kalau kalian tidak menguasai hal yang teknis seperti itu saja, maka akan kerepotan kalau sudah masuk ke wilayah yang sangat dasar dan lebih luas. Jadi konsep pemahaman tentang metode penelitian itu juga harus dikuasai. Tapi setidaknya dasar pemahaman kalian tentang hal yang sifatnya administratif itu juga harus dikuasai. Kayak tadi, kayak kemarin waktu di UTS itu. Jadi harus dikuasai dengan baik ya. Oke, sudah. Saya kira cukup untuk evaluasi saya. Semoga itu bisa menjadi catatan dan pelecut semangat kalian untuk bisa lebih baik lagi di materi-materi selanjutnya. Oke, berikutnya kita akan memasuki materi pertemuan ke-9 yaitu tentang prosedur penulisan skripsi. Prosedur penulisan skripsi untuk pertemuan ke-9. Dan saya langsung masuk ke modul atau pedoman ya. Ini dia. Sudah muncul belum? Oke, ya sudah muncul ya. Baik, kita akan membahas mengenai prosedur penulisan skripsi. Pertama itu pengajuan, kemudian aspek-aspek yang dinilai dalam ujian proposal, kemudian persyaratan akademik dan administratif, lalu bimbingan, dan kemudian ujian, dan yang terakhir adalah perbaikan. Itu tahapannya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang pengajuan. Perlu diperhatikan ya, biasanya pada aspek administratif seperti pengajuan, kemudian ujian proposal, itu biasanya kebijakan yang dibuat secara partikularistik, artinya bisa jadi berbeda di setiap masa dan di setiap era kepemimpinan. Di zaman saya dulu ini yang dipakai. Dan mungkin saja di masa sekarang ada sedikit perubahan. Tapi itu tidak terlalu urgent. Yang penting kalian pahami saja dulu tahapannya. Oke, saya bacakan, saya bahas satu persatu. Nanti kalau ada yang berhubungan dengan kebijakan yang berubah, nanti akan saya tambahkan. Oke, pertama pengajuan. Langkah-langkah yang perlu ditempuh mahasiswa dalam mengajukan usul penelitian skripsi adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada saat mengajukan judul, mengajukan usul proposal. Nah, yang pertama, diskusikanlah judul penelitian itu bersama-sama dengan dosen pembimbing akademik. Jadi tahapan pertama itu, paling awal itu diskusikan terlebih dahulu judul-judul kalian dengan dosen pembimbing akademik. Minimal 3 judul skripsi. Minimal 3. Syukur-syukur semuanya diisi. Berapa? 5. 5 bisa kalian ajukan ke Dospem. Nanti akan ada diskusi dengan Dospem untuk menentukan arah dari skripsi kalian atau judul skripsi kalian. Nah, kalau sudah didiskusikan, maka kemudian biasanya Dospem itu akan memberikan persetujuan kira-kira dari 5 atau 3 judul yang kalian ajukan, mana yang relevan, mana yang layak untuk dilanjutkan, diangkat menjadi judul skripsi. Maka nanti kemudian Dospem akan memberikan persetujuan
yang dibuktikan dengan tanda tangan dosen plus ada paraf judul nomor berapa yang di ACC. Ya. Nah, kalau sudah ada judul yang sudah di ACC oleh dosen, maka kemudian yang kedua, mengajukan minimal 3 buah judul skripsi yang telah didiskusikan bersama pembimbing akademik kepada jurusan untuk mendapatkan penetapan satu judul yang akan dibuatkan proposal atau usulan penelitiannya. Jadi yang kedua tahapannya adalah setelah di ACC oleh dospem, langsung kalian bawa judul tadi itu ke jurusan atau ke prodi untuk dipelajari atau dinilai kira-kira relevan atau tidak, sudah atau belum dibahas pada penelitian sebelumnya. Nah, kalau sudah mendapatkan persetujuan, nah biasanya kalau ke jurusan nanti akan ada tahapan pertama ke sekjur, baru ke kajur. Nah, untuk yang ini nanti mungkin kalian bisa tanyakan sendiri perihal masih berlaku atau yang berlaku bagaimana ke jurusan kalian, ke jurusan hukum keluarga. Silakan kalian tanyakan ke sekjur atau ke kajur. Bagaimana tahapannya? Apakah sama atau berbeda? Nah, kalau sudah disetujui oleh kajur ataupun sekjur dan ditandatangani, maka kemudian yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah kalian buat proposal. Dibuatkan proposalnya. Ya, kalian sudah tahu kan ya tahapan pembuatan proposal sudah dibahas kemarin, sudah ada di buku pedoman, silakan kalian baca masing-masing, baca sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah selesai dibuatkan proposalnya, maka proposal itu kemudian dicetak sebanyak 4 eksemplar atau sesuai dengan kebijakan baru yang ada di jurusan. Nanti kalian bisa tanyakan. Kemudian setelah dicetak 4, baru kemudian kalian daftarkan proposal kalian itu ke jurusan. Di jurusan didaftarkan. Nah, kalau sudah, baru kemudian nanti kalian menunggu waktu kapan pelaksanaan seminar proposal. Ditunggu kapan pelaksanaannya. Nanti kalau sudah muncul, baru kalian melaksanakan ujian sidang proposal atau seminar proposal. Nah, nanti pada saat pelaksanaan sidang atau seminar proposal, nanti akan kalian dihadapkan oleh 2 penguji secara bersamaan dan dapat dihadiri oleh beberapa orang mahasiswa. Waktu pelaksanaan seminar ditentukan oleh jurusan atau program studi. Nah, ini tentatif. Yang berlaku di kampus syariah itu tidak bersamaan, tidak ada ruang sidangnya, tidak ada forumnya. Beda kalau zaman saya dulu masih S1 mau sidang proposal, saya dulu kuliah di Jogja. Nah, di Jogja itu ada sidangnya, ada ruang sidangnya. Jadi bukan cuma sekedar hadir dan diskusi dengan penguji, tapi ya semacam mirip dengan sidang munakosah. Ada forumnya, ada majelisnya, ada ketua sidangnya, ada sekretaris sidangnya, ada penguji 1-2, bahkan ada penguji 1-2 dan ada mahasiswa yang hadir. Tapi mungkin karena kebijakan tertentu akhirnya fakultas tidak menerapkan itu, dan yang berlaku di kampus syariah itu adalah begitu sudah dapat SK sidang, SK surat tugas sidang, kapan pelaksanaannya dan siapa pengujinya, nah nanti kalian diminta untuk membawa proposal dan surat tugasnya itu kepada penguji 1 dan penguji 2, dan nanti akan ditentukan kapan kira-kira penguji 1 dan 2 bisa siap untuk menguji kalian. Itu biasanya begitu. Jadi personal, secara personal, bukan secara kolektif di satu ruangan khusus. Tidak. Jadi semuanya secara kolektif, secara personal. Itu yang berlaku di kampus. Nah, untuk yang poin 5 ini nggak tahu ini silakan kalian tanyakan saja dulu ke fakultas atau ke jurusan mengenai apakah diberlakukan. Sebelum melaksanakan seminar, mahasiswa diharuskan telah mengikuti seminar mahasiswa lainnya sebagai peserta
minimal sebanyak 3 kali. Ini kebijakan. Jadi mungkin bisa kalian tanyakan apakah masih berlaku atau sudah tidak. Kemudian yang keenam, jika mahasiswa tidak melaksanakan ujian proposal selama 1 bulan sejak tanggal dibuat jadwal ujian proposal, maka mahasiswa harus mendaftar ulang ujian proposal skripsinya. Ini jadi catatan. Ini jadi warning bagi kalian yang menunda-nunda pelaksanaan sidang proposal. Lagi-lagi ini silakan kalian tanyakan ke jurusan apakah masih berlaku atau sudah tidak. Berikutnya, nomor 7. Apabila sudah melaksanakan ujian proposal, maka mahasiswa segera meminta tanda tangan para penguji di lembar pengesahan, kemudian menyerahkan ke bagian umum untuk dibuatkan disposisi pembuatan SK Dekan tentang pembimbing 1 dan 2. Jadi artinya kalau sudah di ACC proposalnya, maka yang perlu kalian lakukan adalah meminta tanda tangan penguji 1 dan 2, dan kemudian tanda tangan itu diberikan dan serta juga memberikan nilai-nilainya ya. Kemudian diserahkan ke jurusan untuk dibuatkan SK skripsi, SK pembimbing skripsi. Dan ditambahkan lagi nomor 8, apabila ada penelitian memerlukan data di lapangan lembaga atau di lembaga di lapangan, misalnya meminta data untuk penelitian di kecamatan Kasemen misalnya, ya berarti kan minta data ke kecamatan, maka mahasiswa bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan SK atau surat pengantar itu kepada fakultas dengan mengajukan permohonan SK pengantar skripsi yang ditandatangani oleh dekan. Jadi nanti akan dibuatkan tidak hanya sekedar SK skripsi, tapi juga SK surat pengantar permohonan data. Tuh. Nah itu pengajuan. Yang berikutnya aspek yang dinilai dalam ujian proposal. Nah, ini silakan kalian baca sendiri. Aspek yang dinilai dalam ujian proposal itu seperti relevansi judul topik dengan jurusan, kemudian kesesuaian metodologi dengan masalah yang diteliti, kemudian kesesuaian teori dengan judul topik penelitian, kemudian bahasa dan penulisan, dan kemampuan penguasaan masalah dan argumentasi. Ini bisa sudah dikuasai ya dengan baik. Silakan kalian pelajari sendiri. Berikutnya yang C, persyaratan akademik dan administratif. Nah, untuk persyaratan akademik, syaratnya mahasiswa yang mengajukan permohonan atau pengajuan judul atau pengajuan proposal, maka dia harus memenuhi persyaratan akademik. Apa itu? 1 atau A, sekurang-kurangnya telah memiliki tabungan kredit 70% dari beban studi kumulatif yang harus ditempuh. Jadi artinya kalau sudah semester 6 dan sudah ikut Pukerta misalnya, itu kan sudah hampir 75%. Maka itu sudah bisa mengajukan judul dan mengikuti sidang proposal. Tapi semester 6 ya sudah lulus semua ya, jangan bolong-bolong. Semester 1, 3 yang tidak keluar. Semester 2, 4 yang tidak keluar. Semester 3, 5, 2 yang tidak keluar, ya itu juga ada 1,5%. Artinya semester 6 itu kalau dianggap sudah lulus semuanya, sudah beres semuanya nilai-nilai mata kuliah. Bukan yang sudah semester 6 tapi dia bolong, banyak bolongnya. Nah, itu bukan. Kemudian yang B, telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat mutlak maupun tidak mutlak bagi skripsi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, mata kuliah prasyarat itu misalnya kayak MK metodologi penelitian hukum. Nah, itu sudah harus lulus. Kalau belum lulus ya belum bisa ikut sidang proposal karena metodologinya masih kurang. Atau ini MK ini juga MK bimbingan penulisan skripsi. Itu harus sudah lulus. Kalau belum lulus ya belum bisa ikut sidang. Belum bisa ngajuin judul. Dan yang ketiga yang C, IPK-nya minimal 2, ya, nanti kan bisa kalian lihat kalau disiapkan biasanya kan muncul
IPK kumulatif sementara ini sampai semester 6 itu berapa? Nanti bisa dilihat. Dan harus sudah memenuhi minimal 2 koma. Kalau di bawah 2 koma berarti belum memenuhi syarat. Nah, itu syarat akademik. Berikutnya yang syarat administratif. Untuk menempuh skripsi, mahasiswa harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut. A. Telah memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan poin 1, maksudnya persyaratan akademik. B. Memiliki kartu mahasiswa yang masih berlaku, jadi masih punya KTM. C. Telah membayar SPP pada semester bersangkutan atau yang terkait. Misalnya sekarang semester 7 sudah bayar SPP dan sudah mengajukan judul. Berarti sudah bayar SPP di semester 7. Dan D. Memiliki KRS yang mencantumkan mata kuliah skripsi yang akan diambil dan telah ditandatangani oleh pembimbing akademik. Jadi mahasiswa yang mau mengajukan judul dan mengikuti sidang proposal di semester 7 misalnya, maka dia harus mencantumkan KRS atau mencantumkan mata kuliah skripsi di KRS-nya. Kalau tidak tercantum, berarti dia belum bisa mengikuti sidang proposal. Nah, itu yang persyaratan administratifnya. Dan persyaratan akademik yang harus dipenuhi pada saat dia mengajukan skripsi atau mengajukan proposal. Berikutnya, untuk bimbingannya bagaimana? Poin 1, setelah dinyatakan lulus dalam seminar proposal skripsi, mahasiswa mulai mengikuti bimbingan penulisan skripsi bersama 2 orang pembimbing yang telah ditentukan. Jadi nanti pada saat sidang proposal, mahasiswa akan disidang, akan diuji proposalnya. Layak ataukah tidak. Kalau layak, maka nanti akan disetujui oleh penguji dalam wujud tanda tangannya. Nah, biasanya ketika menentukan siapa pembimbing 1 dan 2-nya untuk program bimbingan skripsi, biasanya penguji 1 akan menjadi pembimbing 1. Penguji 2 akan menjadi pembimbing 2. Ya, karena kesinambungan, karena keterkaitan dengan pengetahuan dosen sebelumnya tentang proposal. Jadi itu biasanya lebih mendekati. Tapi bisa jadi tidak menjadi pembimbing kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan kejadian luar biasa, misalnya sakit, maka biasanya dosen penguji tidak akan menjadi dosen pembimbing karena faktor syar'i tadi, uzur syar'i. Nah, yang kedua, proses bimbingan dari kedua pembimbing dilakukan setahap demi setahap dengan memperhatikan jumlah bab dalam skripsi. Jadi ya, nanti kalian sebagai mahasiswa mau bimbingan, jangan lupa diingat, tanyakan kepada dosen pembimbing 1 maupun 2, tanyakan bagaimana mekanisme bimbingannya Pak, mohon arahannya. Nah, biasanya akan ada keterangan, sudah ada apa-apa, langsung 1 bab sekaligus, semua bab sekalian, atau per bab. Silakan. Jadi ya tanyakan dulu kebijakan mengenai bagaimana bimbingannya. Dan kalau saya biasanya saya minta per bab. Saya tidak mau buru-buru, tidak mau gerusa-gerusu. Ya bimbingannya ya pelan-pelan, santai-santai. Yang ketiga, konsultasi dan bimbingan dari masing-masing pembimbing paling tidak dilakukan sebanyak 6 kali bimbingan selama 1 semester. Yang keempat, bimbingan dan masukan saran dari pembimbing dicatat dalam buku bimbingan penulisan skripsi. Jadi nanti setelah mendapatkan SK pembimbing skripsi, nanti biasanya jurusan akan memberikan juga buku bimbingan dan juga buku pedoman. Kalau zaman dulu itu dikasihkan semuanya, buku fisiknya, buku pedoman fisiknya dikasih, buku bimbingan fisiknya dikasih. Tapi tidak tahu kalau zaman sekarang apakah masih dikasih seperti itu. Ya nanti silakan kalian konfirmasi dulu ke fakultas atau jurusan.
Yang kelima, buku bimbingan tersebut dibawa oleh mahasiswa pada setiap kali mengikuti bimbingan untuk ditandatangani oleh dosen pembimbing. Jadi pada saat bimbingan nanti dosen memberikan catatan dan langsung diberikan paraf. Yang keenam, apabila pembimbing skripsi tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 1 bulan, terhitung sejak dikeluarkan SK Dekan tentang pembimbing skripsi, maka mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan permohonan pergantian pembimbing skripsi. Jadi ya bisa jadi karena alasan tertentu dosennya berhalangan, maka dengan tenggat waktu selama 1 bulan, misalnya berhalangan selama 1 bulan, maka mahasiswa bisa mengajukan permohonan pergantian pembimbing skripsi. Dan sebaliknya, nomor 7, apabila mahasiswa tidak melaksanakan bimbingan selama 1 bulan, terhitung sejak dikeluarkan SK Dekan tentang pembimbing skripsi, maka jurusan berhak membatalkan SK Dekan tersebut dan menjadwalkan ulang ujian proposal skripsi. Makanya hati-hati. Kalau sudah dapat SK, ya langsung bimbingan. Jangan dibiarin baik, dijojongin baik. Akhirnya jadi terlantar, akhirnya terbengkalai, akhirnya tidak pernah diurus, akhirnya ya jadinya gagal. Makanya saya selalu menekankan kalau yang bimbingan dengan saya cepat. Ayo secepatnya, jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan. Nah, berikutnya kita pindah ke yang ujian. Ujian skripsi atau munakosa dilaksanakan setelah proses bimbingan selesai dan mendapatkan persetujuan pembimbing untuk diujikan. Jadi ada bukti nota dinas bahwa ini sudah sah menjadi skripsi yang siap dimunakosahkan. Dan yang kedua, mahasiswa mengajukan 6 sampel skripsi yang telah disetujui pembimbing untuk siap diujikan. Nah, untuk kepastian berapa jumlahnya nanti kalian tanyakan dulu ke jurusan apakah betul masih tetap 6 eksemplar atau ada pengurangan atau bagaimana. Nanti silakan kalian tanyakan saja ke jurusan. Yang ketiga, ujian dilaksanakan di hadapan 6 orang anggota sidang yang terdiri ketua sidang, sekretaris sidang, 2 orang pembimbing, dan 2 orang penguji. Tapi faktanya di lapangan yang hadir cuma penguji saja. Jadi yang pembimbing tidak hadir. Ini faktanya. Yang keempat, aspek-aspek yang diujikan dalam munakosa meliputi A. Penguasaan materi. Jadi dia kuasai materinya apa. Dia kuasai seluk-beluk materinya bagaimana. Dia paham betul pada saat penelitian dia memahami ada materi yang begini-begini, dia kuasai dijelaskan. Kemudian yang kedua, penguasaan metodologinya. Kemudian penguasaan bahasa dan yang keempat kemampuan argumentasi. Jadi dia bisa membantah, bisa memberikan alasan dari sanggahan yang diberikan oleh penguji. Dia jelaskan. Jadi itu yang diujikan dalam munakosa. Yang terakhir ada perbaikan. Perhatikan. 1. Setelah selesai mengikuti ujian munakosa, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jadi biasanya munakosa itu dilaksanakan paling tidak 2 bulan sebelum sebelum wisuda. Jadi mau tidak mau ketentuan mengenai 3 bulan atau misalnya diberikan 4 bulan sebelum wisuda itu bisa berkurang. Karena apa? Wisuda hanya memberikan kesempatan minimal 1 bulan sebelum wisuda untuk mendaftar wisuda. Jadi ya tinggal 1 bulan. Jadi perbaikan itu bisa jadi cepat, bisa jadi lama, tergantung kapan wisudanya dan kapan pelaksanaan munakosahnya. Ada jarak yang cukup panjang atau tidak antara wisuda dan sidang munakosah. Dan itu sangat kain, bisa berbeda antara satu mahasiswa dengan yang lainnya. Yang kedua, skripsi yang sudah diperbaiki menjadi satu mengikuti wisuda. Jadi wisuda akan mensyaratkan lampirkan skripsi yang sudah dicetak. Berarti yang sudah di-ACC oleh penguji, sudah ditandatangani oleh pembimbing, dan sudah disahkan oleh jurusan dan fakultas. Jadi sudah jadi buku. Jadi buku kayak begini ya. Sudah tercetak. Sudah lengkap tercetak ini. Jadi kalau belum begini ya nggak bisa.
Yang ketiga, waktu untuk memperbaiki skripsi paling lama 3 bulan setelah pelaksanaan ujian. Jadi ini paling lama. Tapi bisa jadi lebih lama lagi kalau wisudanya misalnya masih bulan Desember. Hari ini masih bulan April. Ya berarti kan masih panjang. Ya tergantung. Tapi menurut saya kalau panjang tidaknya pelaksanaan bimbingan atau pelaksanaan perbaikan harusnya menjadi penyemangat kalian untuk bisa lebih cepat. Jangan terbuai dengan waktu yang masih panjang. Sebab waktu yang panjang justru membuat kalian terlena sehingga tidak punya fokus lagi terhadap penyelesaian perbaikan skripsi. Sebab skripsi itu, tolong diingat ya, ini jadi kebiasaan yang jelek. Biasanya mahasiswa itu kalau sudah selesai sidang munakosah, sudah dinyatakan berhak menyandang gelar sebagai sarjana hukum SH, biasanya dia terlena. Sehingga dia lupa apa yang terjadi di saat sidang munakosah, ada keharusan oleh pembimbing penguji untuk merevisi bagian-bagian ini. Lupa dia, sehingga dibiarkan begitu saja. Dia lebih asik merasakan nikmatnya sebagai SH dan lupa bahwa dia masih punya tanggung jawab memperbaiki skripsinya. Jadi ya sudah, waktu berjalan terus akhirnya sampai mendekati wisuda baru dia sadar bahwa dia waduh, ternyata sudah tinggal dikit lagi nih, gimana nih gimana. Nah, jadi sebaiknya menurut saya skripsi itu harus direvisi sehari sesudah munakosah, langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda. Karena akan berpengaruh pada hasil akhirnya nanti. Apalagi repotnya kalau dosen penguji mensyaratkan kamu harus turun lagi ke lapangan. Aduh, kamu harus cari data lagi ke lapangan. Waduh, berat lagi tuh, capek lagi tuh. Jadi ya mau tidak mau harus turun langsung. Gitu ya. Dan yang terakhir, perbaikan dilakukan dengan memperhatikan koreksi, masukan, dan saran dari dosen penguji ketika ujian munakosah berlangsung. Oke, itu jelas ya. Nah, itulah tadi materi tentang prosedur penulisan skripsi, mulai dari pengajuan judul, dilanjutkan dengan apa tadi? Dilanjutkan dengan aspek yang dinilai dalam ujian proposal, kemudian persyaratan akademik dan administratif, kemudian bimbingan, berikutnya ujian, dan yang terakhir adalah perbaikan. Baik, jika mungkin ada yang ingin kalian tanyakan pada materi kali ini, silakan kalian tanyakan dengan cara kalian tulis di kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube saya. Dan perlu saya ingatkan ya, nanti pada pertemuan ke berapa itu? Ke-12 atau pertemuan ke-11 kita akan mengadakan sidang pembuatan proposal secara kolektif per kelompok. Per kelompok. Jadi nanti akan saya buatkan ketentuan pada pertemuan ke-11 kita akan buatkan sidang proposal mandiri per kelompok. Nanti akan saya buatkan ketentuannya bagaimana. Dan usahakan itu dilaksanakan secara live, baik secara online di Zoom ataupun nanti pada saat saya misalnya datang ke Serang, ya live di kelas. Jadi ada sidang di kelas. Jadi nanti masing-masing anggota kelompok akan mempresentasikan proposal. Jadi tolong mulai dari sekarang siapkan bahan-bahannya, siapkan judulnya juga, dan juga siapkan desain proposalnya. Kalian kan sudah tahu ya proposal itu terdiri dari apa, silakan dibuatkan. Ya boleh misalnya kalian memulai dari judul yang sudah kemarin diajukan dan sudah ada catatan dari saya itu. Nah, silakan dibuatkan proposalnya. Dan nanti pada pertemuan ke-11 kita akan mulai itu. Oke, nanti lebih lengkapnya akan saya jelaskan mengenai ketentuannya. Oke. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.